Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus pusat kehidupan. Ya. Mari kita buka dulu Alkitab kita, Wahyu 3 ayat 20. Silakan. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa ini aku ini Bapak Ibu? Yesus, Tuhan Yesus. Terus. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, Ya. dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, Ya. dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Sekarang lihat kepada saya. Kalau saudara baca ayat ini, kesan saudara apa? Ini ayat ini berlaku untuk orang non-Kristen atau orang Kristen? Umumnya orang berkata ayat ini berlaku untuk orang non-Kristen. Yesus mengetuk pintu hati mereka, mereka mau membukakan hati mereka, dan Yesus masuk ke dalam diri mereka. Dan itulah pertobatan. Umumnya gitu ditafsir orang. Benar Bapak Ibu ya? Tapi saya ingin katakan bagi kita hari ini, itu penafsiran yang salah ternyata. Loh, kok bisa Pak? Iya. Jangan saudara baca satu ayat ini aja. Coba saudara lihat mundur beberapa ayat sebelumnya, bahwa ayat ini bukan ditujukan kepada orang non-Kristen, tapi justru ditujukan kepada jemaat, kepada gereja Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Gereja apa? Gereja Laodikia. Coba kita lihat. Wahyu 3 ayat 14. Mundur beberapa ayat. 6 ayat sebelumnya. Wahyu pasal 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia atau gereja Laodikia. Itu sama Bapak Ibu ya. Oke, terus. Inilah firman dari Amin. Ya. Saksi yang setia dan benar, bermula dari ciptaan Allah. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi, ini adalah surat untuk gereja Laodikia, jemaat Laodikia. Benar nggak Bapak Ibu? Termasuk juga tadi ayat Wahyu 3 ayat 20. Haleluya. Loh, Pak, kok gereja Yesusnya ada di luar ngetuk-ngetuk pintu, Pak? Ya, harusnya apa? Yesus itu ada di dalam kehidupan orang Kristen, ada di dalam gereja. Loh, kok sekarang Yesusnya ada di luar, ngetuk pintu lagi? Kenapa bisa terjadi demikian Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya. Karena sekarang ini, pada akhir zaman ini, justru Yesus banyak disingkirkan oleh orang Kristen, banyak dipinggirkan orang Kristen, sehingga Yesus ada di luar kehidupan mereka. Itulah sebabnya ayat ini Yesus berkata, di luar diketuk-ketuk pintu Bapak Ibu. Jadi orang Kristen hari ini banyak menyingkirkan Yesus. Karena ini ayat ini ngomong kepada orang Kristen Bapak Ibu. Ini kepada gereja nih, gereja Laodikia namanya. Karena hari-hari ini banyak Yesus dipinggirkan orang Kristen. Bagaimana cara dipinggirkannya? Tanpa sadar orang Kristen sebenarnya telah meminggirkan Yesus. Ya, tanpa sadar mereka memikirkan Yesus. Lewat apa? Lewat khotbah-khotbah. Bukan lagi tentang Yesus. Khotbah-khotbah sekarang ini banyak orang tentang psikologi. Psikologi bukan tentang Tuhan, itu tentang manusia. Berbicara tentang etika, itu bukan tentang Tuhan, itu tentang manusia. Berbicara tentang motivasi, itu tentang manusia, bukan tentang Tuhan. Berbicara tentang politik, itu tentang manusia, bukan tentang Tuhan. Politik kan tentang manusia. Etika kan tentang manusia. Motivasi kan tentang manusia. Psikologi kan tentang manusia. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi bukan lagi Yesus center, bukan lagi Yesus yang menjadi utama Bapak Ibu. Dan ayat ini semakin menegaskan bahwa Yesus sedang di luar. Waduh, orang Kristen sudah menyingkirkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Iya Bapak Ibu, sehingga Yesus harus di luar ngetuk-ngetuk pintu. Tapi hari ini sadari Bapak Ibu, mari jadikan Yesus khususnya di sana kali ini, semakin kita diingatkan, jadikan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Jangan biarkan Yesus ada di luar mengetuk pintu. Tapi hari ini izinkan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Berkuasa memerintah yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ketika Yesus dikhotbahkan Bapak Ibu, itu pasti terjadi mujizat. Kenapa? Karena ketika Yesus dikhotbahkan, di situ ada Injil kabar baik. Amin. Iya dong. Yesus dikabarkan, maka di situ adalah Injil kabar baik. Kabar baik itu apa? Mungkin di antara kita beda-beda kabar baiknya. Bagi saudara yang sakit, kabar baiknya apa? Hari ini saudara sembuh. Benar ya? Itu kabar baik bagi kita yang sakit. Apa kabar baik bagi saudara yang mengalami resesi? Hari ini saudara dipulihkan ekonomi saudara. Itu kabar baik, benar nggak? Apa kabar baik bagi saudara hari ini yang mungkin mengalami problem rumah tangga? Hari ini terjadi pemulihan dalam rumah tanggaku. Itu kan kabar baik, benar nggak Bapak Ibu? Setiap orang kabar baiknya beda-beda yang dia butuhkan. Hari ini aku datang sakit, kabar baik yang aku butuhkan adalah aku hari ini disembuhkan Tuhan. Hari ini aku mengalami masalah ekonomi, kabar baik aku butuhkan hari ini adalah aku dipulihkan ekonomiku. Benar? Kabar baik yang aku butuhkan hari ini, suamiku belum pulang 1 bulan, hari ini suamiku dipulangkan Tuhan. Amin? Nah iya dong. Kabar baik bagi setiap kita hari ini beda-beda. Tergantung masalah pergumulan saudara. Amin? Tapi ketika Yesus dikhotbahkan, apapun masalah saudara,
Tuhan memberikan kabar baik bagi kita. Karena Yesus adalah jawaban apapun masalah di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Karena itulah memberitakan Yesus, mengutamakan Yesus, kabar baik pasti terjadi. Kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, berkat terjadi. Itu kabar baik. Haleluya Bapak Ibu. Tapi kalau saudara korbankan di luar Yesus, tentang politik, tentang psikologi, tentang etika, tentang motivasi, nggak pernah terjadi mujizat. Karena bukan Yesus yang beritakan. Itulah sebabnya saudara bisa periksa sendiri lah. Setiap pendeta yang tidak mengkorbankan Yesus, hanya berputar-putar tentang politik, tentang etika, tentang motivasi, saudara lihat, tidak ada kuasa dalam pelayanan. Coba saudara lihat. Buktikan aja. Haleluya. Bukan kata saya, saudara periksa saja, review pengalaman ke belakang saudara. Oh iya, pendeta itu nggak pernah ngomong tentang mujizat. Kenapa? Karena ngomong tentang manusia. Kalau ngomong manusia mana ada kuasa di situ, mana ada mujizat. Tapi ngomong Yesus, di situ ada kuasa, di situ ada kabar baik, di situ mujizat. Amin. Itu dia. Karena itulah hari ini, mari di saat Natal ini kita kembali diingatkan. Jadikan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Jadikan Yesus yang utama. Jangan izinkan Yesus di luar dari kehidupan saudara. Ngetok-ngetok pintu lagi. Haleluya. Ngetok-ngetok hati saudara lagi. Buka pintu dong, dengerin saya dong, lahir baru dong. Wah, kasihan itu Tuhan. Haleluya. Hari ini mari di saat Natal ini, izinkan Tuhan masuk dalam hati saudara. Dan ketika saudara izinkan masuk, maka Tuhan akan masuk, akan pesta, akan makan bersama-sama. Di situ ada pemulihan, di situ ada kemenangan, di situ ada berkat bagi setiap kita. Berikan kemuliaan sekali lagi luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Daud berkenan di hati Allah dan melakukan segala kehendaknya. Coba kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Ya. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, Ya. seorang yang berkenan di hatiku, Ya. dan yang melakukan segala kehendakku. Demi nama Tuhan. Amin. Sekarang lihat kepada saya. Banyak juga orang menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu. Daud berkenan di hati Allah, dan Daud dianggap telah melakukan banyak hal dari segala perintahnya Allah. Itu banyak dikaitkan tentang dia pernah berdosa dan dia telah bertobat. Ya, apa dosanya Daud? Adalah dia pernah berzina dengan istrinya Uria. Bahkan juga Uria dia bunuh. Benar Bapak Ibu ya? Ayat ini sering dikaitkan dengan peristiwa itu, dosa Daud. Tapi sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu. Daud berkenan di hati Allah dan dianggap telah melakukan perintah Allah. Ini jauh sebelum Daud jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Jauh sebelum. Kalau kita review ayat perjanjian lamanya, itu ternyata jauh sebelum Daud jatuh dosa. Jadi karena itulah, maka ini tidak berkaitan dengan pertobatannya Daud. Ya, jadi salah menduga bahwa ayat yang barusan kita baca itu berkaitan dengan pertobatan dari Daud. Tidak. Karena apa? Ayat ini berkisah jauh sebelum Daud jatuh dosa. Jadi kalau udah jauh sebelum jatuh dosa, nggak ada ngomong pertobatan di situ. Lalu apa yang membuat Daud menjadi berkenan dan dianggap telah melakukan segala perintah Allah? Karena Daud memindahkan tabut perjanjian dari suatu bukit namanya Kiryat Yarim, pindah ke Bukit Sion di Yerusalem Bapak Ibu. Ya, inilah yang dipuji oleh Tuhan. Inilah yang membuat Daud menjadi berkenan di hati Allah dan dianggap telah melakukan segala perintah Allah. Coba kita lihat ayatnya, Mazmur dulu. Mazmur 132 ayat 3 sampai dengan 8. Mazmur pasal 132 ayat 3 sampai 8. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbalik ke ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari aku. Memang kita telah mendengar tentang itu. Efrata telah mendapatnya di Padang Yar. Ya, Padang Yar atau lengkapnya adalah Kiryat Yarim. Itu nama lengkapnya, Padang Yar atau Bukit Kiryat Yarim. Di situ nanti tabut diletakkan selama 20 tahun. Ya, terus. Mari kita pergi di kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Ayat 8. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu. Demi nama Tuhan. Jadi tabut itu saudara stabilo atau Tuhan. Sudah, saya lihat kepada saya. Pada ayat yang barusan kita baca dikatakan bahwa Daud tidak mau tidur nyenyak, tidak mau tidur nyaman sebelum
Tuhan dan tabutnya ada di tempat yang Tuhan inginkan. Wow. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi itu adalah seperti nazarnya Daud atau janji imannya Daud Bapak Ibu. Aku tidak akan tidur nyaman, aku tidak akan tidur enak di kemahku, di tendaku sebelum Tuhan dan tabutnya ada di tempat yang Tuhan inginkan. Wah, itu dahsyat Bapak Ibu. Kenapa Daud punya janji iman? Kenapa Daud punya nazar demikian? Karena selama 20 tahun Bapak Ibu, Raja Saul mengabaikan tabut ini. Haleluya. Saul itu memerintah selama 40 tahun loh Bapak Ibu. Memerintah Israel. Lebih dari presiden kita yang pernah ada. 32 tahun. Amin. Ini 40 tahun. 40 tahun. Oke. Nah, selama 20 tahun Bapak Ibu, tabut itu ada di sana. Saul tidak tahu sama sekali. Tetapi ketika Daud menjadi raja, maka Daud kemudian memindahkan tabut ini Bapak Ibu, pindah ke Gunung Sion. Haleluya. Ya, itu menjadi kerinduannya Daud. Itu menjadi janji imannya. Sampai dia berkata, aku tidak ingin tidur nyaman sampai Tuhan dan tabutnya ada di tempat yang Tuhan inginkan. Itu dahsyat Bapak Ibu. Kenapa Daud ingin memindahkan tabut itu ke Gunung Sion di Yerusalem Bapak Ibu? Karena Daud tahu di mana ada tabut, di situ hadirat Allah hadir. Sebab tata Allah ada di tutup pendamaian pada tabut. Haleluya Bapak Ibu. Ya, saudara tahu misalkan bentuk tabut itu seperti mimbar ini Bapak Ibu. Umumnya bentuknya kotak gitu ya. Dominannya bentuk kotak tabut itu. Lalu di dalam kotak itu ada 3 benda. 3 benda itu adalah 2 batu 10 hukum Taurat, tongkat bertunas Harun, dan ketiga adalah roti mana ada di dalam kotak. Lalu kotak itu ditutup oleh tutup pendamaian, baru di atasnya ada keruk. Nah, sini ada kayak burung bersayap Bapak Ibu, itu 2 keruk. Nah, tata Allah ada di sini, ditutup pendamaian di antara 2 keruk. Dan Daud tahu itu Bapak Ibu, bahwa tabut ini tempat tata Allah. Dan tata Allah berarti ada hadirat Allah. Haleluya Bapak Ibu. Ya, ya. Dan Daud tahu di mana ada hadirat Allah ada, di situ ada berkat, di situ ada kemenangan, di situ ada kuasa. Raja Saul itu bodoh juga itu. Ya, hadirat Allah dicuekin, dia abaikan. Waduh, Daud itu pintar dia. Dia ngerti hati Allah. Dia pindahkan tabut itu di Gunung Sion, tempatnya Allah. Dan Daud tahu di mana ada tabut, di situ hadirat Allah, di situ tata, di situ ada kemenangan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Daud sadar itu, maka kerajaan Daudlah kerajaan Israel yang terbesar yang pernah ada. Bahkan juga negara Israel modern hari ini Bapak Ibu, itu mengacu kepada kerajaan Daud. Benderanya aja, bendera bintang Daud. Bukan bintang Salomo, bukan bintang Saul Bapak Ibu. Bintang Daud, itu bendera Israel. Haleluya. Karena memang kerajaan terbesar yang pernah sempat ada di Israel adalah kerajaan Daud Bapak Ibu. Kenapa kerajaan Daud terbesar? Karena tabut Allah ada di situ. Hadirat Allah ada di tengah-tengah Israel. Amin. Iya, luar biasa. Dan itu juga menjadi gambaran bagi kita. Ketika hadirat Allah ada dalam diri saudara, ketika Yesus dalam diri saudara, di situ adalah kemenangan bagi setiap kita. Di situ ada berkat, di situ ada mujizat. Kita alami di dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya, dari mana Daud tahu bahwa Tuhan ingin adanya di Sion? Coba kita lihat Mazmur. Di sini Daud mengatakan bahwa keinginan Tuhan adalah ingin tinggal diam di Gunung Sion di Yerusalem. Mazmur 132 ayat 13 sampai dengan 14. Mazmur pasal 132 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Sudah di sana Bapak Ibu? Silakan dibacakan. Sebab Tuhan telah memilih Sion. Sion, saudara tandai Sion. Oke, stabilo, terus bagi ia menjadi tempat kedudukannya. Jadi Tuhan ingin kedudukannya itu diamnya di Gunung Sion. Terus inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam. Terus? Sebab aku mengingininya. Haleluya. Saudara lihat? Jadi Allah mengingini Sion atau Gunung Sion, tempat kediamannya selama-lamanya. Dan Daud tahu itu. Itulah sebabnya tabut itu dipindahkan dari bukit atau padang Yar, Kiryat Yarim, itu pindah ke Gunung Sion di Yerusalem Bapak Ibu. Dan untuk itu Daud juga harus merebut kota Yerusalem. Karena dulu kota Yerusalem itu dimiliki oleh kaum Yebus Bapak Ibu. Dia rebut, dia kalahkan. Dan ketika sudah dikalahkan, dia tempatkan Yerusalem menjadi pusat. Dan disitulah tabut itu diletakkan. Dan ketika tabut itu ada di tengah-tengah orang Israel, ada di kota Yerusalem, maka bangsa Israel diberkati. Bangsa Israel kuat. Dan itulah yang membuat Allah berkenan kepada Daud. Allah menganggap Daud telah melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Iya dong. Sama seperti kita lah. Kalau Yesus sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan Yesus memerintah, maka otomatis apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau Tuhan memerintah dalam diri saudara, iya kan? Lah iya dong, otomatis
gratis itu. Ya, kecuali kalau Tuhan hanya duduk-duduk aja. Tapi kan kita tidak demikian. Tuhan memerintah atas kehidupanku. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi di dalam diriku. Benar Bapak Ibu? Kan Tuhan memerintah kan? Kalau Tuhan memerintah, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan, apapun itu, pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Nah iya dong. Haleluya. Itulah sebabnya Daud menjadi berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Nah Tuhan, kenapa Tuhan memilihnya Gunung Sion? Karena ini adalah gambaran anugerah, Bapak Ibu. Gambaran anugerah. Dan nanti kita akan melihat di kedepan harinya, di kemudian harinya, di Gunung Sion itulah, di sebuah loteng, Yesus mengadakan perjamuan kudus pertama dengan murid-murid. Dan 5 hari setelah kebangkitan Yesus, di tempat yang sama Gunung Sion, di loteng inilah turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi Bukit Sion benar-benar kehendak Tuhan, benar-benar dikendaki. Ya, 5 hari setelah Yesus bangkit, Roh Kudus turun, dan pada saat itu terjadi 3.000 orang bertobat, 3.000 orang dibaptis, dan 3.000 orang beroleh keselamatan. Sebaliknya, Gunung Sinai, gambaran Taurat Bapak Ibu. Ya, Pentakosta pertama itu terjadi di Gunung Sinai, dan sampai sekarang diperingati orang Israel. Sampai sekarang zaman murid ini diperingati sebagai turunnya 10 hukum Taurat. Ya, Pentakosta terjadi, paskanya kapan? Pasca pertama di Mesir, pada saat mereka akan keluar dari tanah Mesir. Amin. Iya, jadi paskanya di situ, Pentakostanya di Gunung Sinai Bapak Ibu, pas 50 hari itu. Tapi lihat perbedaannya. Di Gunung Sinai terjadi pas Pentakosta pertama, dan tetap diperingati sampai sekarang. Justru di situ terjadi kematian. Karena di situ orang Israel berontak, membuat ilalah anak lembu emas. Justru pada saat itu 3.000 orang Israel mati. Sedangkan di Bukit Sion, pada saat Petrus berkhotbah setelah Pentakosta, 3.000 orang selamat. Haleluya. Saudara lihat perbedaannya itu? Haleluya. Luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan lebih memilih anugerah dibandingkan Taurat, lebih memilih Gunung Sion dibandingkan Gunung Sinai. Akhirnya Salomo membangun bait Allah di mana Bapak Ibu? Di Gunung Moria. Haleluya. Padahal alam mengingini tempatnya di mana? Gunung Sion. Berarti Salomo membangun bait Allah tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, Salomo membangun bait Allah itu bukan di Gunung Sion Bapak Ibu, di Gunung Moria. Kalau saudara ingat Gunung Moria, ingat apa? Pada saat Abraham dulu pernah ingin mempersembahkan Ishak anaknya. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi Bukit Moria itu bukit pengorbanan, bukan bukit anugerah. Gunung Sion itu bukit anugerah Bapak Ibu. Haleluya. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Bait Allah itu benar bukan tempat yang tepat. Buktinya ketika Yesus mati, bait Allah di Gunung Moria ini hancur. Haleluya. Hancur kan? Hancur kan? Terjadi gempa bumi, hancur kan? Bahkan tahun 70, Jenderal Titus dari Roma membakar Yerusalem, termasuk meratakan bait Allah. Sehingga nubuatan Yesus berkata, satu batu bertumbang atas batu lain. Tidak ada. Haleluya Bapak Ibu. Terjadi penghancuran. Kenapa terjadi penghancuran? Karena bukan tempat ini yang dikehendaki Allah sejak semula. Tempat bait Allah. Di mana? Di Gunung Sion. Bukan Gunung Moria. Haleluya Bapak Ibu. Dan Allah kemudian memulihkan Gunung Sion. Dan itu terjadi pada saat Pentakosta. Pada saat Pentakosta, murid-murid sedang berkumpul. Dan Roh Kudus turun. Mereka dibaptis dengan api. Benar Bapak Ibu? Dan itulah gereja pertama kali terbentuk. Kumpulan orang percaya. Dan sungguh-sungguh kehendak Allah, aku akan hadir di Gunung Sion sampai selama-lamanya. Tergenapi pertama kali pada saat Pentakosta. Gereja pertama terbentuk di Gunung Sion, di sebuah loteng di atas. Haleluya Bapak Ibu. Bukan di Gunung Moria. Haleluya. Salomo salah membangun. Karena kehendak Allah adalah Gunung Sion, bukan Gunung Moria. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, sebagaimana juga Daud, dia tahu bahwa tabut itu tempat hadirat Allah. Dan ketika tabut itu ada di tengah-tengah bangsa Israel, hadirat Allah, mereka diberkati, mereka berkuasa, mereka menang, mereka mulia. Bagi kita hari ini juga, mari jadikan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, memerintah dalam kehidupan kita. Maka sebagaimana juga Daud, kita juga akan diberkati. Kita menjadi kuat, kita sehat, kita berkemenangan di dalam kehidupan. Berikan kemudian luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang coba kita lihat bagian ketiga. Kita masuk kepada bagian ketiga. Kasih karunia dari kebenaran datang melalui Yesus. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes pasal 1 ayat 17. Silakan dibacakan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Saudara tandai hukum Taurat Bapak Ibu. Oke, lanjut. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Mungkin saudara baca ayat ini kayaknya bablas-bablas. Tapi di sini sebenarnya ada rahasia. Apa rahasianya? Rahasianya adalah hukum Taurat itu berbeda dengan Yesus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, sedangkan kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Lihat kepada saya, pastikan ke mimbar supaya saudara jelas. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 17 bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, dan sedangkan kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang sorga Bapak Ibu, itu selalu berbicara tentang kerajaan. Benar ya Bapak Ibu ya? Makanya disebut kerajaan sorga. Amin. Kerajaan itu selalu punya peraturan. Kerajaan pasti punya kitab. Kerajaan pasti ada perintah. Dan itulah yang menjadi kemudian hukum Taurat. Makanya disebut hukum. Haleluya, hukum Taurat. Kalau dalam kitab bahasa Inggris hanya satu kata, law, L-A-W. Haleluya, dari kerajaan surga ada hukum. Oke? Nah, ternyata Bapak Ibu, hukum ini terlalu sempurna bagi manusia. Haleluya, terlalu sempurna bagi manusia. Ya, manusia yang ngerjakan hukum ini jatuh dosa, sudah tidak sempurna lagi. Maka tidak mungkin lagi melakukan hukum Taurat secara sempurna. Dan karena tidak mungkin, maka selalu gagal. Karena itulah dari kerajaan surga muncul alternatif kedua. Dari kerajaan surga, selain keluar hukum, keluar namanya anak raja. Yesus Kristus namanya, anak Allah. Amin Bapak Ibu. Itulah yang barusan kita baca Yohanes 1 ayat 17. Lalu ngapain Yesus gunanya? Yesus gunanya untuk apa? Siapapun yang gagal dalam hukum Taurat datang kepada Yesus beroleh pengampunan, beroleh penebusan. Haleluya Bapak Ibu. Siapapun yang gagal dalam hukum Taurat datang kepada Yesus minta pengampunan, maka mereka beroleh pengampunan. Haleluya Bapak Ibu. Ya, saya ambil contoh. Orang yang mengalami pendarahan, maaf kata ibu-ibu ya, sesuai dengan kitab Imamat, wanita pendarahan, maaf kata, ini kata Alkitab bukan kata saya, tidak tahir, nggak boleh nyentuh apa-apa Bapak Ibu. Nyentuh bisa jadi ikut najis, tidak tahir juga, termasuk juga nyentuh orang. Nah, saudara mungkin ingat kisah tentang wanita pendarahan 12 tahun. Maka sebenarnya wanita ini tidak boleh nyentuh banyak orang, tapi ceritanya menerobos banyak orang Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sebelum dia mengalami mujizat. Sebenarnya itu nggak boleh, karena dia menyentuh banyak orang, orang itu menjadi ikut juga najis, jadi najis tralala jadinya. Haleluya, banyak. Haleluya. Dan itu juga mempunyai arti, wanita ini selama 12 tahun tidak boleh masuk dalam bait Allah. Iya, itu punya arti demikian. Karena memang nggak tahir, dia nggak tahir. Tetapi ketika dia ditolak di dalam hukum Taurat, gagal dalam hukum Taurat, dia datang kepada Yesus untuk minta pengampunan, untuk minta mujizat, dan terima Yesus, dan dia disembuhkan secara ajaib. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Yesus adalah alternatif dari ini, dari hukum Taurat. Contoh kedua, orang yang kusta. Kusta juga adalah salah satu penyakit kutuk. Itulah sebabnya orang kusta tidak boleh berbaur dengan orang normal, dan orang kusta terutama tidak boleh datang ke bait Allah. Tidak boleh datang. Wow. Jadi orang kusta tidak boleh datang ke bait Allah Bapak Ibu. Itulah sebabnya dia tertolak oleh hukum. Maka dia datang kepada Yesus, dan dia diselamatkan, dia disembuhkan. Jadi siapapun yang ditolak dalam hukum Taurat bisa datang kepada Yesus, akan mengalami penebusan, akan mengalami keselamatan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Pak, kalau seperti gini Pak, apakah berarti surga dualisme Pak? Ada dua syarat. Oh tidak Bapak Ibu. Yesus tetap mengalami hukum Taurat. Ya, seperti saudara hari ini. Saudara kita tidak akan mungkin melakukan hukum Taurat Bapak Ibu. Ini sempurna, kita tidak sempurna. Itulah sebab kita datang kepada Yesus, kita beroleh pengampunan. Loh Pak, berarti ini hukumnya ini diambilkan oleh Yesus. Oh tidak. Yesus harus menjalani hukuman yang harusnya kita tanggung. Yesus yang harus mati dari kayu salib, bukan kita. Lihat Bapak Ibu. Jadi semua orang yang datang kepada Yesus itu mengalami Yesus yang menanggung semuanya, menanggung kutukan, menanggung hukuman, menanggung segalanya. Yesus menjadi alternatif dari Allah. Itulah sebabnya tadi ayat tadi katakan, hukum Taurat datang oleh Musa, itu legalistik. Tapi kasih karunia, anugerah datang oleh Yesus. Kita hari ini mengalami kasih dari Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kekristenan bukan lagi legalistik, tapi relationship, hubungan kasih dengan Bapa yang surga. Haleluya Bapak Ibu. Ini dia. Haleluya. Itulah sebabnya ini dua hal yang berbeda. Satu hukum, satu kasih karunia dan kebenaran. Kita dapatkan Yesus, kita dapat kasih karunia kebenaran. Itulah sebabnya juga Bapak Ibu, siapa orang yang merasa tidak gagal dalam hukum Taurat? Siapa orang yang merasa mampu dalam hukum Taurat? Kalau tahu, saudara tahu di dalam Injil. Itulah ahli Taurat. Namanya juga sudah ahli. Namanya juga Farisi. Benar Bapak Ibu? Itu tokoh-tokoh agama luar biasa orang Yahudi. Coba dulu. Mereka merasa kami mampu, kami merasa benar, kami tidak perlu Yesus. Itulah sebabnya saudara boleh periksa di Injil saudara. Kecuali Paulus, tidak ada orang Farisi, tidak ada ahli Taurat yang pernah datang kepada Yesus dan mengalami mujizat. Tidak ada, kecuali Paulus. Kenapa? Karena mereka merasa mampu dihukum. Mereka merasa aku ini ahli Taurat, Farisi. Mantap. Nggak perlu aku datang kepada Yesus. Nggak perlu. Itulah sebabnya saudara periksa di Injil. Nggak ada ahli Taurat kecuali Paulus yang mengalami mujizat dari Tuhan. Nggak ada. Saudara bisa korek Injil saudara. Nggak pernah ada. Haleluya.
Benar. Haleluya. Karena memang seperti gini. Bagi kita hari ini kita tahu kita tidak mampu dalam hukum. Karena kita tidak sempurna. Kita dosa. Bahkan juga keluar dari gereja juga. Kadang-kadang, wah ada cewek keren. Rugi kalau nggak lihat. Rada. Itu sudah dosa Bapak Ibu. Menginginnya sudah berjin dalam hati. Kita gagal Bapak Ibu. Tapi kita datang kepada Yesus. Minta ampun. Maka Yesus menanggung segala hukuman dosa kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini dua hal yang berbeda. Tapi hari ini kita datang kepada Yesus, kita dapatkan kasih karunia. Itulah sebabnya jadikan Yesus menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Khususnya di saat Natal ini, maka kita mengalami kasih karunia, kita mengalami anugerah. Disitulah kebenaran, kemenangan kita alami di dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan lewat kita mendengar dan mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, maka kita mengalami kepenuhan anugerah. Dan anugerah kita alami, anugerah keselamatan, anugerah kesembuhan, anugerah berkat, anugerah banyak hal lain. Karena Yesus sudah mengerjakan semuanya. Amin. Kebenaran Yesus memberikan kita kebenaran. Menjadi benar Bapak Ibu. Ya. Dan tuntutan Yesus adalah kita menjadi orang benar. Sesuai dengan, melampaui ahli Taurat. Kalau berdasarkan usaha kita sendiri, kita nggak mungkin bisa mengalahkan ahli Taurat Bapak Ibu. Ya, namanya sudah ahli. Coba kita lihat ayatnya ya. Matius 5 ayat 20. Coba kita lihat. Matius 5 ayat 20. Injil Matius pasal 5 ayat 20. Ini luar biasa nih. Silakan dibacakan. Maka Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa sih maksudnya Pak? Kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih benar dari ahli Taurat dan Farisi, maka kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Wah, ini sebenarnya permintaan yang mustahil Bapak Ibu. Kalau upaya kita sendiri, kita semua saya yakin nggak bisa berhasil, termasuk saya. Kenapa? Dibandingkan orang Yahudi saja, kita sudah kalah. Sebab apa? Saya bayangkan ya, gini Bapak Ibu. Orang Yahudi, usia 12 tahun, sudah menguasai Taurat Bapak Ibu. Usia 12 tahun, udah menguasai Taurat. Itulah sebabnya orang Yahudi usia 12 disebut anak-anak Taurat. Lah kita usia 12 tahun lagi di mana? Oh, masih main-main. Lagi PlayStation, lagi di mana? Benar gak? Lah mereka sudah anak Taurat Bapak Ibu. Udah menguasai Taurat itu. Haleluya. Itulah sebabnya kalau saudara ingat, Yesus tertinggal di Bait Allah usia berapa? 12 tahun. Anak Taurat. Haleluya. Diskusi sama ahli Taurat. Mantap itu. Haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Jadi memang usia 12 tahun itu anak Taurat. Orang Yahudi demikian. Lah orang Yahudi normal aja. Usia 12 tahun sudah menguasai Taurat. Apalagi yang namanya ahli Taurat. Waduh. Udah ngelotok itu Bapak Ibu. Haleluya. Lah udah ngelotok banget. Lah orang Yahudi normal aja kita nggak bisa ngalahin. Apalagi ahli Taurat. Wah. Padahal Yesus mewajibkan kita harus melampaui kebenaran mereka. Gimana mungkin? Ya Bapak Ibu. Dari sisi itu kita udah kalah Bapak Ibu. Udah kalah lah. Udah lewat lah kita. Haleluya. Yang kedua. Misalkan juga. Ketika orang Yahudi ahli Taurat berpapasan dengan wanita Bapak Ibu, mereka itu menutup wajah loh Bapak Ibu, pakai tangan. Jadi mereka itu lengan bajunya itu lebar. Kayak kalau saudara lihat film Shaolin gitu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka lihat cewek gitu, cantik gitu, set. Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka nggak boleh kelihatan. Haleluya. Lah kalau kita kadang-kadang aduh rugi, radar gitu, radar. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Udah gagal di sini kita. Amin. Dari sisi sini sudah gagal kita. Ya, jadi nggak mungkin kita melampaui ahli Taurat dan Farisi. Amin. Saya ambil contoh lagi. Hari Sabat juga. Ya. Mereka hari Sabat hanya boleh berjalan 900 meter. Atau bagi kita hari ini dijadikan seperti hari libur lah Sabat. Lah kita hari libur di mall udah berkilo-kilometer kita jalan. Window shopping. Benar nggak Bapak Ibu ya? Haleluya. Lah iya dong. Udah gagal. Ketiga gagal. Haleluya. Iya. Belum lagi masalah perpuluhan. Belum lagi masalah doa puasa. Waduh, udah kalah kita. Pak, kalau berdasarkan upaya kita sendiri, pasti kita kalah dengan ahli Taurat. Pasti kita kalah dengan Farisi. Tetapi bagi kita di dalam Yesus, kita lebih benar dari ahli Taurat. Sebab kebenaran kita bukan yang kita upayakan. Kebenaran kita diberikan oleh Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Buktinya Pak. Roma 10 ayat 4. Coba kita lihat. Haleluya. Jadi hanya di dalam Yesus lah kita bisa masuk surga. Lewat Yesus lah kita bisa mengalahkan kebenaran ahli Taurat dan Farisi. Kalau upaya saudara sendiri, wah kalah gitu, jauh lah. Usia 12 tahun udah anak Taurat, kita di mana tuh usia 12 tahun? Haleluya. Mesti main gundu barangkali. Haleluya. Roma 10 ayat 4. Roma pasal 10 ayat 4. Ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita hari ini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Terus. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang
yang percaya. Saudara percaya? Maka kebenaran Tuhan juga kita peroleh. Bukan kita usahakan, kita dapatkan. Haleluya. Lewat kita percaya kepada Yesus, otomatis kebenaran Yesus menggenapi Taurat, itu menjadi kebenaran kita. Itu menjadi kebenaran kita, Bapak Ibu. Haleluya. Kita peroleh kebenaran itu. Dan ketika kita dapatkan kebenaran itu, kebenaran yang kita punya jauh mengatasi dari ahli Taurat dan Farisi. Itulah sebabnya hanya di dalam Yesuslah pasti kita masuk surga. Mengatasi kebenaran dari ahli Taurat. Haleluya, Bapak Ibu. Mantap itu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari jadikan Yesus utama dalam diri kita. Jangan di luar. Jangan sampai ngetok-ngetok pintu. Aduh. Jadikan Yesus menjadi tengah-tengah dalam kehidupan kita. Khususnya di saat Natal ini. Maka ketika Yesus menjadi utama dalam diri kita, maka kebenaran Yesus kita dapatkan. Kebenaran bukan karena apa yang kita lakukan. Kebenaran karena apa yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib. Itu kita dapatkan. Kalau kita percaya, kita imani, semua kita dapatkan hasilnya. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, dan ketika kebenaran itu kita dapatkan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari maut, memerdekakan kita dari dosa, memerdekakan kita dari penyakit, memerdekakan kita dari banyak keterikatan kita. Bahkan lewat kebenaran yang kita dapatkan, semua ditambahkan di dalam kehidupan kita. Ditambahkan berkat, ditambahkan kesembuhan, ditambahkan jodoh, ditambahkan keturunan, dan banyak hal lain ditambahkan di dalam kehidupan kita. Karena itulah hari ini, jangan izinkan Yesus ada di luar. Terlebih lagi sampai ngetok-ngetok pintu, Bapak. Gak dengar lagi, aduh. Haleluya, Bapak Ibu. Hari ini izinkan Yesus masuk dalam diri kita. Kita makan, kita pesta, maka kemenangan kita alami. Kita mengalami kebenaran. Banyak hal dari Tuhan, banyak berkat dari Tuhan kita alami, kita nikmati di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala kita.